Kapan itu iblis merencanakan penyaliban? Kapan iblis merencanakan penyaliban? Iya. Ketika iblis memasuki atau menguasai daripada Rudi Iskariot lagi, kebiasaan nyebut Rudi Iskariot ini. Berarti kan itu kan masa-masa sengsara kan? Pada saat masa-masa sengsara. Ketika iblis itu merasuki atau menguasai Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat, untuk membinasakan Tuhan Yesus. Seperti itu. Berarti itu kan jangka pendek. Sementara perencanaan Allah itu sendiri itu jangka panjang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu sudah direncanakan oleh Allah sendiri bahwa dia akan mengorbankan anaknya. Oke, jadi artinya iblis dengan perantaraan Yudas Iskariot dan juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, melaksanakan kehendak Bapa di surga, ya? Melaksanakan penyaliban. Iya, kan itu rencana Bapa di surga. Iya, rencana Bapa di surga. Oke, kehendaknya, betul? Iya. Sementara iblis adalah merupakan eksekusi daripada penyaliban, bukan merencanakan. Dia bukan merencanakan. Ya. Baik. Jadi menurut Anda, keinginan daripada Bapa di surga dilaksanakan oleh Yudas Iskariot dan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya? Bukan begitu ceritanya. Walaupun misalnya tidak ada Yudas Iskariot, tidak ada siapa-siapa, itu kan akan Coba saya ulangi lagi. Siapa yang berkehendak atau berencana atau mengingini supaya Yesus disalibkan? Bapa di surga, betul? Bapa di surga, iya. Oke. Tujuannya apa? Kan harus ada siapa tujuannya. yang berteriak? Sebentar. Siapa yang berteriak salibkan dia? Tunggu dulu, ada kaitannya. Satu-satu, apa tujuannya terjadi Bang. Bapa di surga merencanakan penyaliban? Apa tujuannya? Kan harus ada tujuannya. Kok Anda bertanya kepada saya sementara saya tidak mengimani bahwa itu adalah keinginan Bapa di surga? Gimana sih? Anda salah bertanya itu kepada saya. Justru saya yang bertanya itu kepada Anda. Gitu loh. Iya, betul. Jadi tujuannya penyaliban itu merupakan rencana Bapa di surga untuk menyelamatkan umat manusia. Masa iblis yang menyelamatkan umat manusia? Oke, Bapa di surga berencana atau menginginkan menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ya, dia mengorbankan anaknya. Baik. Yang melaksanakan itu adalah iblis. Ya, dia punya niat jahat. Maka berarti iblis berjasa ya untuk melaksanakan keinginan Bapa di surga, ya. Itu kan ada kaitannya dengan... Bukan, Bang. Pertanyaan saya berarti iblis, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga Yudas Iskariot berjasa karena mereka melaksanakan keinginan Bapa di surga. Tidak berjasa. Kan apa jasanya dia? Dia kan melakukan melaksanakan keinginannya. Dia melakukan kejahatan. Bagaimana mau berjasa? Kan keinginan Bapa di surga itu tadi. Mana mungkin iblis tahu bahwa itu keinginan Bapa di surga? Iya, tapi kan itu keinginannya kan? Gini aja lah, satu-satu lah, gini. Kita bicara dulu ya tentang penyaliban dulu. Apa sih definisi penyaliban ya? Penyaliban itu adalah suatu kegiatan penyiksaan dengan cara menelanjangi orang, mengarak orang, kemudian di muka umum digantungkan di kayu salib, dibikin mati perlahan-lahan. Betul? Oke, jadi menurut Anda memang hukuman penyaliban ini memang itu adalah Bapa di surga, itulah dalangnya ya. Dialah yang bikin hukuman penyaliban ini ya. Untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau tidak demikian bukan, jangan untuk ya dulu Bang, jangan untuk dulu. Iya kan ada hubungan jangan sebab untuk akibat. dulu, satu dulu. Tidak bisa Bang, kita misalnya biar hanya kalau Yesus kita diskusi itu satu-satu. Harusnya kita lah yang disalib, bukan Yesus, tapi karena Allah mengasihi manusia, maka anaknya yang disalibkan begitu. Bukan, kita satu-satu dulu, jangan kemana-mana. Kalau kita ke situ nanti kita udah bicara yang lain-lain. Satu-satu dulu Pak Vance. Begini Pak Vance, dengarkan ya, dengarkan.
Yang membuat hukuman penyaliban itu, kalau kita bicara sejarah, itu adalah orang-orang Fenisia. Pada awalnya itu orang-orang Mesir. Oke? Apa itu penyaliban? Penyaliban adalah suatu kegiatan hukuman siksa bagi orang-orang tertentu. Setuju? Ya. Jangan ho-ho dulu, setuju atau tidak? Iya, setuju. Oke. Jadi asal usul hukuman salib itu muncul dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum Taurat. Setuju? Ya. Oke, baik. Nah, jadi menurut Anda yang berkehendak supaya Yesus diperlakukan seperti itu adalah Bapa di surga sendiri. Bapa di surga lah yang menginginkan, hai manusia, salibkanlah Yesus, begitu ya? Ya, atas kehendak Allah. Ya, baik. Makanya teman-teman, saya harus mengganti nih firman Tuhan. Jadi di dalam Yohanes dikatakan begini Bang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang menyalibkan dia beroleh hidup yang kekal. Begitu ya? Tidak begitu toh. Masa mau diganti? Jadi katanya keinginannya supaya disalibkan. Atau begini. Ketika sebentar Pak Fens. Jadi Bapa di surga menginginkan supaya manusia menyalibkan Yesus, begitu ya? Bapa di surga menginginkan untuk mengorbankan anaknya, apakah itu melalui salib, melalui apapun, yang penting anaknya itu korban untuk menyelamatkan manusia. Itu kan intinya di situ. Kita nggak bahas korban, penyaliban loh yang kita bahas. Itu kita nggak